Oke, udah mulai udah. Udah ya, mulai. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Mulyono sebagai fasilitator di sini. Saya sebagai moderator ataupun pemimpin acara di UKOL ini, ya. Saya CGP Angkatan 8 A'awai Hidayat dari SMA 1 Kabupaten Tangerang, dan rekan saya yaitu Bu Muji dari SMA 6 Kabupaten Tangerang. Kami akan mempraktekkan tugas rukol tentang model coaching dengan alur tirta. Ya. Kita mulai saja, ya. Saya sebagai coach dan Pak A sebagai coach ya. Oke, siap. Oke, selamat pagi Pak AA. Apakah Selamat pagi. mempunyai waktu luang hari ini? Selamat pagi juga, Ibu. Ya, saya ada waktu luang seperti untuk memuji. Ada apa ya, Bu ya? Mohon maaf Pak, saya jadi mengganggu waktu Bapak. Tidak apa-apa, Bu. Begini Pak, saya mau curhat tentang masalah saya. Apakah Pak A bisa membantu saya? Dengan senang hati, Bu. Kira-kira apa ya yang bisa saya bantu ya, Bu ya? Sebenarnya saya hanya ingin mendapatkan solusi atau pemecahan masalah yang sedang saya hadapi, Pak. Masalah apa ya, Bu? Coba Ibu ceritakan apa yang sedang Ibu rasakan. Mungkin saya bisa bantu. Bapak ingat nggak waktu itu beberapa hari yang lalu itu pengawas melakukan supervisi di kelas. Waktu supervisi itu saya mendapat teguran dari pengawas, Pak. Bagaimana bisa, Bu? Lalu apa yang membuat Ibu mendapat teguran dari pengawas sekolah, Bu? Kalau menurut saya sebenarnya masalahnya tidak serius. Tidak serius. Tidak seriusnya seperti apa ya, Bu ya? Tidak seriusnya. Gini, pengawas mengkritik tentang proses mengajar saya. Proses mengajar yang bagaimana ya, Bu? Apakah Ibu tidak bisa mengelola kelas dengan baik sampai dikritik, kalau boleh tahu, Bu? Beliau sepertinya keberatan waktu saya mengajar tidak memakai buku teks. Oh, lalu bagaimana tanggapan Ibu dengan respon dari pengawas tersebut? Saya sejujurnya menyampaikan kepada beliau, kalau selama ini saya mengajar, saya menggunakan berbagai sumber, bisa dari buku referensi, perpustakaan, yang penting mengacu pada kurikulum. Ketika saya sampaikan seperti itu, beliau merasa tersinggung. Jadi masalahnya begitu. Kalau begitu, saya tanya dulu, Bu ya. Selama ini apa yang Ibu lakukan di dalam belajar mengajar? Seperti yang saya tadi ceritakan, saya menggunakan berbagai sumber dari buku di perpustakaan, mengajak siswa menonton video, menayangkan video-video pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan. Mengapa Ibu tidak menggunakan buku teks? Menurut saya,
Sumber belajar yang saya gunakan ini sudah memudahkan siswa. Siswa juga termotivasi dan mengacu pada kurikulum. Sebenarnya sudah bagus, Bu. Lalu, bagaimana hasilnya saat Ibu Muji mengajar menggunakan sumber belajar tersebut? Seperti yang kita ketahui, karakter siswa berbeda-beda, Bu, dan belajarnya juga pun berbeda-beda. Betul juga, Pak. Kenapa saya nggak kepikiran ke sana ya? Selama ini ada beberapa siswa yang hasilnya masih kurang maksimal. Itulah Bu, pentingnya buku teks sebagai sumber belajar. Mungkin harapan dari pengawas kemarin adalah seperti itu supaya menggunakan sumber belajar dengan buku teks juga. Saya pikir ada benarnya juga ya, Pak ya. Setelah Ibu bercerita, sekarang bagaimana perasaan Ibu? Terus terang, hari ini saya kemarin-kemarin beberapa hari kemarin itu saya kurang nyaman, Pak. Saya menjadi resah dan di rumah kepikiran terus hal tersebut dengan masalah ini gitu kan, Pak. Sehingga Hmm, pekerjaan saya agak-agak terbengkalai gitu, Pak. hmm. Lalu apa yang membuatmu Muji merasa tidak nyaman nih selama ini? Yang membuat saya resah dan tidak nyaman itu karena itu, Pak. Bapak pengawas menyampaikan hal tersebut kepada kepala sekolah kita. Nah, saya takut gitu kan. Nanti akan jadi masalah di kemudian hari. Hmm, jika saya dapat menyimpulkan Ibu ya, Ya, Ibu merasa tidak nyaman adalah saat supervisi itu ya. iya. Karena Ibu Muji tidak menggunakan buku teks sebagai sumber belajar, dan ketika pengawas memperingatkan, Bu Muji memberikan argumen sehingga hal itu membuat pengawas merasa tersinggung, Ibu. Ya, maka Iya ya, dari itu Pak. menyampaikannya kepala sekolah harus seperti apa? Ayo, Ibu. Iya ya, Pak. Kira-kira ini saya dipanggil dan ditegur kepala sekolah atau enggak ya, Pak? Kalau menurut saya nih, Bu ya, untuk masalah Ibu Muji ini bisa merefleksi dan mempersiapkan diri. Ya. Jika Iya. ditegur oleh kepala sekolah, harus siap menjelaskan masalah yang sebenarnya yang terjadi. Dari pasti beliau akan menyampaikan hal-hal yang positif sehingga menambah semangat ibu dalam mengajar di kelas. Mudah-mudahan ya, Pak ya. Ya, iya, Bu. Nah, dari apa yang sudah Bu Muji sampaikan ini, ya, apa rencana Ibu ke depannya? Rencana ke depan saya berniat menemui beliau untuk membicarakan. Mungkin beliau akan memberikan solusi. Lalu apa? Lalu apakah ada hal yang lain yang akan dilakukan? Saya juga mau menemui pengawas dan saya juga meminta maaf kepada beliau. Kemudian terkait proses belajar, depannya juga saya akan menggunakan buku teks dan meminta saran kepada pengawas bagaimana menjalankan proses belajar mengajar yang baik. Oke. Lalu bagaimana dengan proses belajar mengajar Ibu selanjutnya? Setelah ini saya memakai buku teks untuk sumber belajar utama. Walaupun ya
nanti sumber belajar yang kemarin masih akan tetap saya terapkan juga karena siswa sudah terbiasa dan nyaman dengan cara tersebut, Pak. Ya, langkah yang Ibu ambil sudah tepat sekali, Bu. Saya Ya, setuju dengan ide yang sudah Ibu jelaskan tadi. syukurlah. Sekarang saya merasa lega, Pak. Iya, Karena Bu. jujur, saya takut mengambil langkah dalam menyelesaikan masalah ini. Apalagi ini sudah berurusan sama atasan. Iya, Terus Bu. agak khawatir takutnya salah langkah gitu, Pak. Iya. Nah, syukurlah Bu sudah merasa lega ya, Ibu sudah merasa lega. Lalu dari yang sudah Ibu rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Ibu lakukan untuk menjalankan rencana itu? Untuk hal itu, dalam proses belajar mengajar, saya akan mengacu pada kurikulum, kemudian mematuhi aturan-aturan yang ada, eh, termasuk aturan dari pengawas tentang penggunaan buku teks. Oke, lalu dukungan apa yang dibutuhkan Ibu untuk melakukan komitmen tersebut? Itu juga masih dalam pikiran, Pak. Mungkin saya akan mencoba berkomunikasi dengan teman guru serumpun mata pelajaran yang sama dengan saya. Jadi kami bisa saling mengingatkan gitu, Pak. Hmm, ya. Itu ide yang bagus sekali, Bu. Ya, semoga dapat terselesaikan dan Bapak dan Ibu, maaf, dan Ibu dapat bekerja dengan suasana hati yang tenang, nyaman, ya, tidak dihantui dengan yang namanya rasa bersalah. Iya, amin. Terima kasih banyak, Pak, untuk waktunya mendengarkan keluh kesah saya. Sekarang saya Sama-sama. sedikit merasa lega. Semoga nantinya kita bisa menjadi guru-guru yang bisa memberikan teladan yang baik untuk siswa kita. Amin, amin. Sama-sama, Ibu. Maaf Pak AA, ini kebetulan saya ada janji sama anak. Mereka akan ngumpulin Pak tugas, gitu kan. Saya pamit ke ruangan ya. Iya, iya, Bu, iya, Bu. Silakan, silakan. Ya, terima kasih Pak AA. Sama-sama. Ya, terima Assalamualaikum. kasih kembali. Waalaikumsalam, Ibu. Semangat ya, Ibu. Iya Pak, terima kasih. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak Fasilitator, yaitu Pak Mulyono. Kami akan membawakan tugas tentang coaching yang beralur Tirta, di mana saya sebagai coachnya dan Bu Muji sebagai coachnya ya, Bu Muji ya. Iya, betul. Jadi di sini permasalahan yang saya ambil adalah tentang rendahnya nilai murid dalam pembelajaran sejarah. Ya, Iya, oke. Kita mulai ya. ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak kabarnya hari ini? Kok kelihatan murung dan kurang semangat Pak AA? Hai juga Bu, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, Bu Muji. Alhamdulillah, kabar baik. Terima kasih nih Bu Muji. Gimana kabar Ibu juga nih hari ini? Alhamdulillah Pak, kabar saya juga sehat, baik. Apa ada yang mau disampaikan Pak? Apa ada yang perlu kita bahas di pertemuan ini? Iya Bu, saya merasa kecewa dengan hasil belajar
anak-anak di pelajaran saya, Bu, ya, sama di kelas. Eh, Mereka bagaimana ya caranya agar hasil belajar mereka ini meningkat dan murid antusias belajar sejarah di kelas saya, Bu. Oh, gitu. Baik kalau begitu. Saya punya waktu, Pak, 10 menit buat ngebicarain ini dengan Bapak. Apakah Bapak bersedia membicarakannya dengan saya? Ya, Bu, saya bersedia. Mudah-mudahan dengan pembicaraan yang akan kita lakukan ini, saya akan mendapatkan nih solusi yang diinginkan dari permasalahan ini, Bu ya. Oke, saya mengerti perasaan Pak AA. Apakah Pak AA tahu alasan ataupun penyebab spesifik kenapa murid kurang antusias dan kurang termotivasi saat belajar? Mungkin mereka bosan dengan materi pembelajaran dan merasa tidak tertarik dengan topik yang dipelajari di pelajaran sejarah, Bu. Dari tatapan mata mereka yang terlihat kosong dan juga tidak fokus dalam pembelajaran. Murid bosan, tidak tertarik pada pelajaran sejarah. Mungkin Bapak sudah terpikirkan solusi untuk mengatasi hal ini? Sepertinya saya harus mengubah cara mengajar agar lebih menarik dan lebih giat dalam memberikan motivasi saat belajar murid, Bu. Terus apa kesempatan yang Bapak miliki sekarang? Saya pikir solusi yang saya dapatkan seperti di webinar, Bu ya, yaitu Ya, saya ingin mencoba teknik mengajar yang berbeda agar pembelajaran sejarah ya ataupun mata pelajaran saya lebih menarik lagi, Bu. Ya, ya, misalkan agar mengajak, misalkan begini, mengajak mereka menonton video, ya, video pembelajaran, lalu mengajak mereka belajar di luar kelas, ya, lalu mengajak mereka berdiskusi dengan teman sekelas, ya, untuk memecahkan suatu permasalahan, Bu, di situ. nah, itu kesempatan bagus, Pak. Bapak bisa menerapkannya dalam proses pembelajaran, di mana posisi Bapak dalam pencapaian tujuan tadi. Di skala berapa Bapak berada? 1 sampai 10 nih, Pak. Berapa coba? Nah, eh, saya akan mencoba nih Bu ya beberapa teknik mengajar dan terlihat apakah bisa meningkatkan minat, antusias dan juga motivasi belajar murid ya dalam pembelajaran. Untuk sekarang saya masih berada di posisi 6. Nah, kalau menurut saya sih saya masih berada di posisi 6 kalau untuk skala 1 sampai 10, Bu. Oh, iya, iya. Nah, sekarang gini, apa rencana Bapak dalam meningkatkan motivasi dan antusias murid dalam belajar sejarah di kelas Bapak ke depannya nanti? Nah, rencana saya, rencana saya nih Bu, Ya, melihat Pak. secara rencananya, saya ingin melibatkan secara aktif murid dalam pembelajaran. Saya ingin memetakan minat belajar mereka nih Bu. Ya mungkin Ya, mereka tidak tertarik belajar karena mereka tidak sesuai dengan minat mereka nih ketika belajarnya. Nah, saya akan mengajak ngobrol dulu nih murid-muridnya Ibu, lebih mengenal minat mereka dan juga potensi mereka. Dan niat saya ingin merancang pembelajaran yang lebih kreatif sesuai minat belajar murid saya, Bu.
Wah, itu bagus, Pak. Itu udah bagus banget, Pak. Luar biasa. Kalau strategi pemetaan yang bagaimana nih yang nanti akan Bapak gunakan? Nah, di sini setelah saya wawancara murid saya, Bu ya, setelah saya mewawancara murid saya tentang minat mereka nih, minat mereka, saya akan memanfaatkan uji gaya belajar online, Bu. Ya, kan sekarang Mhm. tuh zamannya online nih, Bu, ya, yang ada di internet ini banyak untuk mengetahui profil belajar murid itu seperti apa, Bu. Nah, menggunakan internet saya, Bu. Nah, supaya saya bisa mengelompokkan mereka sesuai dengan gaya belajar dan minat mereka. Nah, setelah itu saya ingin menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, Bu, dalam pembelajaran sejarah di kelas saya. Nah, harapan saya murid menjadi lebih antusias lagi, Bu, dan juga termotivasi di pelajaran sejarah ataupun di mata pelajaran saya. Nah, supaya mereka terlihat aktif dalam pembelajaran dan sebagainya, maka saya menggunakan eh, apa namanya eh, apa ya namanya wawancara dan juga menggunakan teknik yaitu eh, kuesioner untuk mengetahui minat mereka, Ibu ya. Ih, itu keren sekali, Pak, strateginya. Itu keren banget bener, Pak, strategi pembelajaran yang Bapak rencanakan itu barusan. Semoga nanti ya, Pak, itu bisa meningkatkan motif belajar siswa atau murid ya, Pak, di kelas Bapak. Nah, Iya, Bu. kira-kira kapan Bapak akan melaksanakan rencana tersebut? Saya ingin terapkan pada pertemuan minggu depan, Bu. Hmm, terus sampai kapan perencanaan tersebut, Pak? Mungkin sampai pencapaian ini berhasil, Bu. Nah, apa ukuran keberhasilannya, Pak, untuk mencapai tujuan yang Bapak inginkan? Pencapaian saya itu meningkat ya ke skala 9, Bu. Nah, indikator yang meningkatkan pemahaman murid terhadap materi terlihat dari peningkatan nilai, Bu. Nilai dari murid saya bagus atau tidaknya. Nah, antusias belajar murid pada saat di kelas nanti. Mereka dilihat Hmm, juga antusiasnya seperti apa, Bu ya, biar mereka eh, dalam melakukan kegiatan pembelajaran memiliki antusias seperti apa. Ini mungkin itu indikatornya, Bu ya. Indikator iya, untuk melihat pencapaian tujuan yang saya sudah lakukan, Bu, di situ. iya. Itu rencana aksi yang Bapak tadi sampaikan udah bagus banget itu. Nah, sekarang komitmen terhadap rencana aksi tersebut apa, Pak? Nah, di sini saya akan melakukan ataupun melaksanakan RPP diferensiasi yang saya rencanakan dimulai pertemuan ya minggu ini. Saya akan memperhatikan kebutuhan belajar murid sehingga mereka bisa lebih termotivasi dan juga antusias dalam belajar di mata pelajaran saya, Bu. Nah, siapa yang dapat membantu Bapak dalam komitmen ini? Nah, untuk membantu, saya pikir saya akan berdiskusi dengan rekan kerja saya, lalu minta guru lain untuk mensupervisi ke kelas saya agar mendapatkan umpan balik, Bu, akan mendapatkan umpan balik di saat pembelajaran kelas saya, Bu. Ih, luar biasa, Pak AA. Nah, terus gimana, Pak, rencana tindak lanjut dari sesi coaching ini? Nah, mungkin minggu depan kali ya, Bu ya. Mungkin minggu depan selesai pembelajaran, saya akan menceritakan hasil penerapan RPP yang sudah saya rancang di kelas ya. Dan saya ingin mengobrol kembali dengan Ibu.
apa yang Baik, sudah saya lakukan di kelas itu baik. ya. Ya, baik Pak AA. Saya akan support terus Pak AA. Saya dukung. Terus apakah ada hal lain yang ingin Bapak diskusikan? Tidak Bu, tidak ada lagi Bu. Terima kasih banyak atas waktu dan bantuannya Ibu. Ya, sama-sama Pak. Jangan ragu ya Pak untuk menghubungi saya jika ada yang perlu dibicarakan. Dan semoga berhasil Pak dengan perubahan yang Bapak lakukan dalam cara mengajar. Ya Iya Pak. Bu, saya izin dulu Bu ya, soalnya masih ada jam juga nih Iya setelah Pak. pembelajaran ini. Mohon izin Bu ya, saya mau Sama Pak. kelas dulu. Ya, terima kasih Bu Muji. Sama saya juga ada jam ngajar Pak. Ya, Ya udah kita ke kelas aja ya Pak ya. ya sama-sama Ibu. Oke. Pamit Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu. Oke. Oke, berapa menit itu Bu? 11 menit 50 detik. 11 menit 50 detik, 4 menit lagi. 4 menit. Ya Yang udah penting kita jangan intinya udahlah udah cukup memenuhi. Nah, sekarang tadi refleksi dirinya ya. Refleksi ya, refleksi Pak? dirinya di sini, refleksi diri di sini apa di bor? Enggak, kita tulis aja, kita buat nyiapin refleksi diri sekarang. Oke, oke, Di oke. sini nanti di main room baru di iniin kan. Iya, di main Ya room kan? di bor itu kan. Iya, benar Nah, nanti kita bareng-bareng lagi untuk iya. merefleksinya. Kita di ini aja merefleksinya kayak kemarin kan kan ibu duluan tuh kemarin tuh kata saya ibu duluan aja siap dia belum kata saya. Keren nggak? Kalau saya lagi konsen fokus bisa Pak. Cuma kalau lagi nggak fokus kayak kemarin-kemarin itu Pak, saya Oh gelagapan gitu gitu. tuh. Iya, kalau saya lagi fokus ya saya bisa duluan Pak. Kalau lagi Iya enggak ini ya kata begitu. saya. Kata saya Nah, keren amat ini Bang Budi. Udah langsung hah? aja. Iya udah langsung aja kata saya belum ini selesai. Oke refleksi CGP nama CGP dulu Bu. Oke, berarti saya ya refleksi diri ya. Ya. Nah, kalau yang tadi alur tirtanya sudah terlihat semua. Nah apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan? Ya, itu Berarti apa sih? Kalimat apa sih yang berbobot-bobot itu tuh apa namanya, Pak? Sudah pertanyaan ada. berbobot. Pertanyaan berbobot itu sudah ada semua. Berarti Sudah. berarti kita sudah menjalankan eh, coach coaching sesuai dengan alur Tirta ya. Berarti iya. Halo? Ya, halo, 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 halo. Ya, Gimana nomor gitu? satu berarti kita sudah menjalankan coaching sesuai dengan alur Tirta ya Bu ya. Iya, heeh. Terus yang kedua, apa yang perlu ditingkatkan? Nggak ada ya? Ditingkatkan berarti adalah jangan sampai nggak ada Bu. Apa? Yang Apa ya? perlu ditingkatkan adalah Eh, apa ya? Ditingkatkan ya. Mungkin eh, tentang kalau tadi dari Pak AA itu ya. kayaknya terlalu kaku gitu bahasanya. Oh bahasanya gitu ya. Terlalu Iya, baku ya. iya bahasa Pak AA itu terlalu baku gitu. Kalau kalau kalimat-kalimat saya tadi udah ibaratnya udah dengan kalimat-kalimat biasa gitu. Oh iya emang. Heeh. Saya Jadi bik saya buatnya ya memang dengan bahasa kayak gitu kayaknya kalau ngetik dengan bahasa biasa jadi sayanya lah jadi bingung jadinya. iya,
Ya, kalau tapi kan makanya kalau tadi saya kalimatnya rada-rada dibuat kayak model-model biasa kan di sini. Oh ya, oh bahasanya terlalu iya, tapi udah deh, udah nggak iya. apa-apa. Kalau untuk perbaikannya, hal yang perlu diperbaiki itu apa, Pak? Mungkin apa ya? Apa ya Bu ya? Kira-kira saya juga bingung ini. Karena ini kan sudah mulai termasuk alur tirta semua kan ya? Iya, heeh. Ya, Hmm, apa ya bahasanya? Nah dulu, coba. yang kurang ya. Apa mungkin cara berkomunikasinya aja kali ya? Iya, bisa Yang jadi itu masih masih rada eh, kaku ca- aja. iya, gitu aja. Masih iya, iya, oke. Komunikasi yang masih sedikit kaku. Komunikasi yang sedikit agak Terus apa, tadi ketiga, apa yang ketiga ngobrol ya. ya, Apa yang ya Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi fokus, kehadiran ya penuh tadi dan di tempat tenang apa tadi? apa? Dilakukan, Apa Bu? Saya nggak eee, kedengeran, suaranya anu ya, putus-putus Bu. pembicaraan pembicaraan coaching aja deh, coaching dilakukan di tempat tempat yang sepi dan nyaman gitu ya. Itu ya? Di tempat yang nyaman ya. Iya, yang sepi gitu loh. Tidak banyak Ya. Coaching dilakukan di orang lalu tempat yang lalang gitu nyaman. Coaching dilakukan di dan tempat yang nyaman. tidak banyak lalang orang, tidak banyak lalu lalu lalang orang. Ya, Ya, tidak banyak lalu lalang orang. Sehingga coaching tetap fokus ya. Apa proses coaching? Berjalan lancar. Nah, yang terakhir Pak, untuk memperbaiki atau meningkatkan, yang akan saya lakukan adalah lebih banyak belajar dan apa sih namanya Pak? hmm? Ini lebih banyak Apa? belajar. Itu tuh yang Apa yang perbaikan. Lebih banyak apa belajar. yang Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkan lebih banyak belajar dan ber apa ya berkomunikasi Praktek lagi coaching. Iya, lebih apa banyak belajar. kolaborasi Iya boleh. lebih banyak Kolaborasi belajar ya, dengan rekan kolaborasi guru lainnya gitu aja ya. dengan guru. Udah gini aja. Iya. Umpan baliknya gimana? Umpan balik Umpan balik umpan balik apa yang sudah Anda cukup lah. rasakan pada saat di coaching? Saat perasaan saya senang, bahagia, dan nyaman setelah melakukan kegiatan coaching dengan rekan
Pada kerja saat itu, aja. ya saya merasa nyaman dan senang gitu aja ya. Iya, saya merasa senang, bahagia dan nyaman setelah melakukan kegiatan coaching dengan Ya, rekan sejawat apa rekan guru? rekan sejawat lah. Sejawat. Karena ada yang mau mendengarkan Oh, masalahnya. dilanjutin. Ya, Dilanjutin. Karena ada yang mau ada mendengarkan yang mau mendengarkan permasalahan permasalahan tanpa menggurui menggurui sehingga sehingga menimbulkan ide-ide baru berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi. ya gitu aja kali ya. Iya, udah. Mau dibikin pepet apa kayak gitu aja? Udah gini aja Bu, kan refleksi diri apakah yang sudah berjalan dengan baik selama kerja Bapak, apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan, komunikasi yang sedikit agak kaku, terus apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi fresh atau kehadiran penuh. Berarti coaching ini dapat tempat yang nyaman, tidak banyak lalu lalang orang sehingga proses coaching ini berjalan lancar. Ya. Untuk melakukan kehadiran penuh berarti itu ya, konsentrasi Iya. ya. Konsentrasi itu. Sebelum dan sesaat melakukan coaching Bu, yang dilakukan sesaat melakukan coaching itu nomor 3. Nomor 3. Iya kan situ apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi fresh ataupun kehadiran penuh, ya kan, sebelum dan sesaat melakukan coaching. Kalau sebelum, Ini kan ya sebelumnya. kita tarik nafas dulu kali. Iya. Ini Stop ya. yang tadi kan sebelum ya kayaknya misalkan untuk mencari Iya, suasana. sebelum itu mencari tempat yang nyaman gitu Iya, kan. maksudnya sesaat ketika sudah berlangsung gitu tuh. Yaitu fokus. Fokus aja ya. Ya. Fokus dengan terhadap permasalahan. Dan di sini yang itulah teman lawan bicara kita juga. Fokus terhadap permasalahan dan itu lawan bicara. Dengan lawan bicara. Iya. Dengan lawan bicara. Oke. Atau dengan kata lain, coach ataupun coachee di dalamnya itu loh. Aja kali ya. Coach dan coachee. Dah. Ada apa lagi nih? Ini udah 40 aja, Bu. Kenapa, udah 40 menitan. Udah 40 menit. Oke, kita coba saya lihat. Udah belum? Ya. Udah. Sudah. Iya, tadi kan lewat 10 jam 9.35-an. Halo Bu. Ya. Muji, Pak Wahyu sudah selesai ya rekamannya? Ya, kenapa? Udah, Pak. Pak. Selesai. Nah, ini ya. Silahkan sambil nunggu yang menroom belum selesai karena tiga CGP kan nunggu. Silahkan Pak Wahyu,
Pak Wahyu dengan Bu Muji untuk mempersiapkan kaitannya dengan refleksi ya. Silahkan. Nanti nunggu ini ya baru sekitar 10 menitan, kurang 5 menit lagi. Tapi kita masih di sini Pak ya? Nggak apa-apa di sini, nggak apa-apa, nggak usah dimatikan. Kalau misalnya rekamannya dimatikan nggak apa-apa, kalau sudah selesai. Tapi tetap jenengan jangan live ya, di sini dulu. Iya, ya. Nanti tunggu komunikasi dari Bapak ya. Ya, rekamnya dimatikan saja. Ya, siap Pak. Ya. Iya, masih lama. Dimatiin aja rekamannya kali ya, Bu. Boleh matiin aja, Pak.